Pada masa itu perjalanan runtuhnya kerajaan Majapahit yang ditandai dengan candra sengkala sirna ilang kertaning bumi yang melambangkan tahun 1400 Masehi. Sang Prabu mintar kedaton, artinya meninggalkan keraton dan melepaskan semua kewibawaannya, melepaskan semua kekuasaannya, karena masa itu tidak lama kemudian sudah beralih ke putra dalem, yakni Babah Patah atau Kalifatullah Panatagomo pertama, yakni Demak Bintoro, atau lebih dikenal dengan Raden Patah. Perjalanan Kanjeng Sinuwun Prabu Brawijaya yang pungkasan ini tidak sendirian, melainkan diikuti oleh abdi dalem yang senantiasa menjaga, memberikan nasihat. Tiada lain adalah Sabdo, Palon, dan Noyogindo. Nah, pada saat perjalanannya, pengembaraannya, melepaskan keduniawiannya, maka Kanjeng Sinuwun bertemu dengan cucunya, tidak lain adalah Raden Mas Said, putra Adipati Wilotikto Tuban, yang lebih dikenal oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Pada saat pertemuan ini disertai dengan sindung riwut, hujan serta guntur, karena dua manusia yang dikasihi oleh Allah bertemu, berangkulan melepaskan rindu. Hingga beliau bertanya, Jebeng Said, nama panggilan dari Kanjeng Sunan untuk eyangnya Prabu Brawijaya. Jebeng Said, ora nyono yen aku bakal ketemu karo sliramu nganti kedarang-darang sak ereng-erengi arep dilawu. Said anggon munggulnya aku, ana apa kaki? Duh Kanjeng Eyang Prabu. Said menjawab, duh Kanjeng Eyang Prabu, sungguh mujudaken salah setunggaling kabagyan saha kabejan dene kula saged pinanggih panjenengan. Sungguh suatu kebahagiaan yang tak terhingga bahwasanya saya sudah ketemu panjenengan. Ono perlu apa Said? Ada perlu apa Said? Kembali Brawijaya bertanya. Nun inggih Kanjeng Eyang Sinuwun, anggen kula nglari dhumateng paduka. Saestu kula namung netepi pinangka darmaning titah ingkang nerusaken ajaraning Rasulullah. Duh Sinuwun, mugi kersa panjenengan ing wekdal menika ugi saderengipun panjenengan murut ing kasedan jati sowan wonten ing Yomani, kersa nyawiji dhumateng ajaran suci inggih menika ajaran Rasul. Jebeng Said ya Sunan Kalijogo, dadi kawruhananmu. Kula pun eyang iki wis lungse, aku wis tuwa,
bebasan srengenge cedak karo surupe tenimbang mletheke. Apa meneh sing arep tak gayuh? Aku wis cukup arep netepi agama Budi wae. Sunan Kalijaga, saya ini sudah tua. Untuk apa lagi saya mengikuti jejak yang bagaimana? Biarlah agamamu agamamu, kepercayaanku adalah kepercayaanku. Karena diibaratkan sang surya, saya sudah mulai tenggelam jauh daripada terbitnya. Kanjeng Sunan Kalijaga kemudian merayu lagi, duh, Kanjeng Sinuwun inggih menika ingkang dados sebab utawi perkawis kula ngupadi panjenengan. Kula badhe nampi bebeduning Gusti kalamun pinangka putra wayah kula mboten saged nuntun dhateng iman ingkang sejati tumrap eyang kula pribadi. Duh eyang, sebagai orang yang senantiasa mengemban amanah ajaran Rasul, saya akan berdosa apabila saya membiarkan eyang saya sendiri jauh tersesat dalam perjalanan penasaran, sementara orang-orang yang lain sudah mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berbagai perdebatan dan argumentasi, maka si Brawijaya teluk mengikuti apa yang menjadi perintah daripada Kanjeng Sunan Kalijaga, sehingga beliau bersabda, "Ya Kaki Said, yen to pancen adren panyuwun mulan pancen iku dadi lantaraning pungkasaning uripku gayuh marang kaluhuran lan kautaman, aku gelem ngetutne ajaranmu." Nah, menawi sampun mekaten Kanjeng Eyang, monggo panjenengan kula tuntun sahadat kanthi ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satuhune ora ana pangeran kang pantes sinembah kejaba mung Gusti Allah, lan satuhune Muhammad iku utusaning Allah. Nah, setelah Sang Brawijaya pun mengucap kalimat syahadat itu, dengan tiba-tiba ada gemuruh yang disertai angin besar. Keluar hawa panas dari tubuh sang raja, keluar asap, dan muncullah wewujudan yang menamakan dirinya Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Pada saat itu Noyo Genggong setengah Sabdo Palon setengah murka. Hei Brawijaya, wiwit biyen mula aku kantil kalawan sira, tak kekudang sak turun-turunmu, tak mong sak turun-turunmu, wiwit mbah-mbahmu nganti tumekaning kowe. Loh, lah kok dadi saiki kowe malah melu kegiwang marang ajaraning Rasul? Mangerti ya? Aku dhewe uga nyekseni yen ajaran Rasul mono utama, nanging ngerti ya, kalamun sejatine Kanjeng Nabi Muhammad kuwi kondur sowan pengayunaning pangeran sadurunging nampa kunci. Mula ing besok umat Muhammad iku dadi wong sing drengki, srei,
jahil metakil ngedir-ngedirke dopeh akeh bolo ngedir-ngedirke dopeh akeh kuwasa. Jalare napa? Kanjeng Nabi Muhammad kuwi anggone sowan ana ing ngarsaning pangeran isih durung oleh kunci, tegese kunci sabdaning Gusti sing meper marang babahan Nawasanga ajaran budi luhur ya budi pekerti. Mula aku ra lila nek kowe nganti melu kono. Kanjeng Sinuwun Brawijaya pada saat itu terdiam, terpaku setelah dia mendengarkan kalimat dari Sabda Palon, Prabu Brawijaya, dari beberapa keturunan pendahulumu saya selalu mendampingimu, menjagamu, namun dengan tiba-tiba kamu akan meninggalkan aku dan masuk ke ajaran Rasul. Saya bersaksi bahwasanya ajaran Rasul itu ajaran suci, namun ketahuilah, sebelum Muhammad itu mendapatkan kunci, beliau sudah terlebih dahulu diminta sowan menghadap Ilahi. Maka pada saatnya nanti umat-umatnya akan banyak yang mempunyai nafsu serakah dan iri hati, mengedepankan angkara murka, mengedepankan banyaknya wadyabala, hukum negara tidak diakui karena ajarannya menyimpang dari apa yang diajarkan oleh nabinya pada saat itu. Maka saya tidak rela, wahai Brawijaya. Nah, dan ini ditengahi oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Eyang Sabda Palon lan Naya Genggong. Wahai Sabda Palon dan Naya Genggong, ketahuilah bahwasanya apa yang terjadi itu adalah kehendak Ilahi. Manusia diciptakan untuk berusaha melakukan dharma suci. Janganlah kamu menghalangi niat yang sudah terpatri di sanubari Kanjeng Eyang Prabu Brawijaya ini. Nah, hingga pada akhirnya Sabda Palon mengalah. Baiklah Sang Prabu, dan kamu menyaksikan, wahai cucu Prabu Brawijaya, saya lepaskan Brawijaya yang menjadi momongan saya, dan saya juga akan melepaskan orang-orang Jawa yang menjadi yang selama ini saya lindungi. Namun ingat, sekali lagi ingat, di tempat ini, di alang-alang Kumitir ini, di puncak Argolawu ini, saya berjanji akan menagih janji pada saatnya nanti. Sebagai bukti bahwasanya aku menagih janji, ketika nanti Merapi sudah mengeluarkan lahar yang berbau darah, amis dan tidak sedap, juga api yang menyembur tiada henti yang berjalan ke arah
timur dan selatan, itu tandanya aku kembali akan menagih janji. Pada saat ini, dengan Candra Sengkala, Pandito Kaeksi Tataning Gusti. Pada saat ini, dengan Candra Sengkala, Pandito Kaeksi Tataning Gusti, disitulah pada saatnya saya akan menagih janji. Nah, setelah mengucapkan itu, sabdo palon hilang. Saudaraku, apa yang terjadi dengan cerita tersebut tadi? Kalau dihitung dari sekarang, maka bisa disimpulkan bahwasanya kejadian alam ini memang sudah menjadi kehendak Ilahi. Dunia akan diriset kembali, akan menjadi murni kembali, dan manusia hanya mampu berdoa berupaya, karena segala sesuatunya akan berpulang kepada Allah Rabbi. Ini yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan, diantaranya, benarkah Romo ini sudah 500 tahun? Benarkah Romo ini sabdo palon dan noyo gendong nagih janji? Semuanya sudah tersurat dan tertulis, tercatat di dalam Serat Babat Tanah Jawa. Pada masa tahun-tahun jauh sebelum Indonesia merdeka, catatan itu sudah ada. Nah, tentang benar dan tidaknya ramalan tersebut, wallahu a'lam bishawab, manusia hanya bisa berusaha